Halo semua, nama aku Nobel. Saya Asyabril Nadifa Candi Almira. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raditya Andini Putri. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Fatan. Indonesia, negara kita tercinta ini merupakan negara dengan muslim terbesar di dunia. Islam sangat berperan penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Bagaimanakah penjelasannya? Berikut ulasannya. Islam telah menjadi bagian yang integral dalam pembentukan budaya di Indonesia. Pengaruh Islam juga masuk ke dalam aspek politik nasional, sehingga pengaruh Islam tidak kalah esensial dalam pembentukan identitas bangsa kita. Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan rakyatnya belum memiliki satu identitas politik yang menyatukan, Islam sudah lebih dahulu hadir sebagai ikatan sosial dan kultural yang menyelimuti berbagai wilayah Nusantara. Namun, di awal abad ke-20, Islam mulai bergerak dalam bidang politik, melampaui perannya sebagai agama yang bersifat individual. Islam tampil sebagai kekuatan sosial politik yang membentuk kesadaran nasional. Sebelum kata Indonesia populer, identitas Muslim menjadi salah satu bentuk kesadaran kolektif lintas etnis dan wilayah. Islam menghubungkan masyarakat pesisir di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Maluku dalam jejaring dagang, dakwah, dan juga pendidikan pesantren. Inilah yang menjadi modal awal yang memungkinkan lahirnya gerakan nasional seperti jaringan yang menyatukan, bahasa yang dimengerti bersama, dan juga nilai-nilai yang membentuk kesetiaan pada keadilan dan anti penjajahan. Pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam yang berubah menjadi Sarekat Islam melebarkan cakupannya bukan hanya sebagai asosiasi dagang, tetapi sebagai representasi frustasi politik dan ekonomi rakyat muslim pribumi terhadap dominasi kolonial dan kapitalisme asing. Di tangan Haji Umar Said Cokro Aminoto, Sarekat Islam menjadi jembatan antara kesadaran keagamaan dan ide nasionalisme modern. Ada Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan kemudian ada NU Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, juga lahir sebagai respon terhadap stagnasi umat Islam dan kebutuhan akan pembaruan sosial. Keduanya bukan gerakan politik secara langsung, tapi mereka membentuk kesadaran masyarakat bahwa Islam memiliki tanggung jawab terhadap kondisi bangsa. Perjuangan Islam dalam pergerakan nasional bukan semata ekspresi religiositas, melainkan artikulasi dari visi sosial politik yang adil dan beradab. Konsep keadilan dalam Islam menjadi inspirasi bagi penolakan terhadap kolonialisme.
Disinilah Islam bersenyawa dengan nasionalisme, di mana Islam memberikan fondasi moral dan spiritual, dan nasionalisme menyusun strategi politik untuk mewujudkan kedaulatan. Ketika perdebatan tentang dasar negara memuncak dalam sidang BPUPKI, tokoh-tokoh Islam mengusulkan Piagam Jakarta yang menyebut syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, para tokoh Islam sepakat untuk menghapus ayat tersebut demi kemaslahatan umat dan bangsa di atas kepentingan kelompok. Perjuangan Islam dalam masa pergerakan nasional mewariskan lebih dari sekedar catatan sejarah. Ia menunjukkan bahwa pergerakan Islam pada awal abad ke-20 menjadi pengaruh yang besar dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Dari jaringan-jaringan asosiasi Islam hingga langkah-langkah pergerakan, dan dari ruang kelas pesantren hingga ruang sidang BPUPKI, perjuangan Islam dalam membentuk Indonesia menjadi warisan yang terus hidup. Islam memberi cetak biru atas keadilan sosial dan persatuan. Kompromi dalam Piagam Jakarta menjadi bentuk signifikasi pengaruh Islam dalam proses pembentukan bangsa. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.